Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Rahmadi, Sarjana Sastra M.Hum, selaku dosen pembimbing mata kuliah Seminar Pendidikan, kemudian Prof. Sumarwati MPD selaku non-dosen pembimbing, serta Ibu Kartika Evi SPD MPD. Sebelum saya memaparkan hasil refleksi mata kuliah yang saya pilih dalam Seminar Pendidikan Profesi Guru hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizka Prastiarini, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, kelas A, Prodi Bahasa Indonesia dari Universitas 11 Maret. Demikian perkenalan singkat dari saya. Untuk selanjutnya, review apa saja yang akan saya bahas pada seminar PPG kali ini. Dalam seminar PPG, saya memuat 5 review. Yang pertama, mengenai identifikasi diri. Di sini saya mencantumkan tentang visi pribadi menjadi seorang guru dan visi terhadap sosok calon guru yang ideal di dunia pendidikan. Kemudian, desain inovasi. Di dalam desain inovasi, saya mencantumkan inovasi pembelajaran yakni modul ajar yang memuat satu materi. Kemudian, yang ketiga adalah refleksi mata kuliah. Tentu saja di dalamnya memuat refleksi keseluruhan mata kuliah yang sudah saya tempuh pada semester 1 dan semester 2 program pendidikan profesi guru. Selain itu, juga berisi tentang kesan maupun ilmu yang saya dapatkan dan nantinya akan saya implementasikan di dunia pendidikan. Untuk selanjutnya adalah refleksi PPG. Di dalamnya berisi tentang refleksi PPG yang sudah saya jalani dan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah tindak lanjut, yang tentunya hal ini berkaitan dengan program ataupun rencana yang akan saya lakukan ke depannya setelah saya selesai program pendidikan profesi guru ini. Mengenai review identifikasi diri, memuat visi pribadi saya, yakni visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah sebagai individu yang peduli terhadap kemajuan pendidikan, saya memiliki visi yang kuat untuk pendidikan di Indonesia, yakni memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang setara dan berkualitas terhadap pendidikan. Selain itu, saya mengusahakan untuk pendidikan yang lebih inklusif, yang mengakomodasi keberagaman budaya dan kebutuhan individu peserta didik, serta memberikan dukungan dan kolaborasi bagi guru dan tenaga pendidik. Kemudian visi saya terhadap sosok calon guru adalah memiliki dedikasi tinggi yang memiliki semangat untuk menginspirasi dan membimbing peserta didik, menjadi guru yang inovatif dan adaptif, yang memiliki inovasi dalam mengajar dan selalu beradaptasi dengan lingkungan maupun dengan kurikulum yang ada. Kemudian, dapat membersamai dan menjadi fasilitator pembelajaran bagi peserta didik untuk mencapai potensi terbaik mereka. Selanjutnya, saya ingin menjadi guru yang memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, dan kemampuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman bagi semua peserta didik. Itu adalah beberapa mengenai visi saya yang akan saya jalankan sebagai guru profesional nantinya. Untuk itu, agar visi saya dapat tercapai, saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas diri. Dalam meningkatkan kualitas diri, tentu saja saya akan belajar lebih lanjut dengan tutor sebaya, mengikuti diklat, dan praktik langsung di dunia pendidikan. Seperti contohnya ketika saya melakukan PPL di SMA Negeri 1 Surakarta. Selanjutnya adalah adaptif. Sebagai guru profesional, saya harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan khususnya di dunia pendidikan abad ke-21 ini. Dengan adanya teknologi yang berkembang, saya juga harus ikut berkembang di dalam menciptakan metode pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang. Lalu, inovatif. Guru yang profesional harus mampu membuat modul ajar atau desain pembelajaran yang dapat memfasilitasi semua kebutuhan peserta didik, baik dari latar belakang maupun karakteristik peserta didik yang beragam, yang tentu saja dengan memperhatikan kodrat diri, kodrat alam, dan kodrat zaman. Selanjutnya adalah
reflektif. Sebagai seorang guru profesional, saya harus mau dan mampu melakukan refleksi diri secara berkala, khususnya di dunia pendidikan untuk membuat rencana ke depan agar lebih baik. Untuk review yang selanjutnya adalah refleksi mata kuliah. Dari sekian mata kuliah yang saya laksanakan, saya memilih mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia sebagai bahan seminar pendidikan profesi guru. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berguna untuk kecakapan hidup atau life skill anak didik secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala sesuatu kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu manusia maupun sebagai masyarakat. Dalam mata kuliah FPI ini terdapat 5 topik. Topik 1, Perjalanan Pendidikan Nasional. Topik 2, Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik 3, Identitas Manusia Indonesia. Topik keempat dan yang menjadi pilihan saya yakni Pancasila sebagai fondasi pendidikan. Yang kelima adalah telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Mengapa saya memilih topik 4, yakni Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia? Karena pada topik ini mahasiswa diminta untuk memahami arti dan makna Pancasila sebagai dasar filsafat pendidikan Indonesia, kontribusi Pancasila dalam mengembangkan karakter bangsa dan memperkuat integrasi nasional, implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan praktik pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan entitas dan identitas bangsa Indonesia serta profil pelajar Pancasila menguatkan konsep berpikir mahasiswa dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak dan berpusat pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Dan hal ini telah berjalan dengan baik di sekolah PPL 1 dan contoh penerapannya antara lain sebagai berikut. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contoh kegiatannya adalah literasi keagamaan sebelum pembelajaran berlangsung, kemudian berdoa sebelum pembelajaran dimulai, dan adanya kegiatan keagamaan setiap tanggal 1 dengan menyesuaikan agamanya masing-masing. Kemudian berkebinekaan global, menghargai pendapat maupun karya orang lain, menghargai adanya keberagaman suku, agama, dan ras, dan mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik terhadap teman maupun seluruh warga sekolah. Kemudian bergotong royong. Hal ini dapat ditandai dengan adanya Senin bersih, yakni membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama yang akan diikuti oleh peserta didik dan seluruh warga sekolah yang lain. Mampu bekerja sama dengan baik dengan warga sekolah, mampu bekerja sama dengan kelompok, merapikan perpustakaan, dan menjaga kebersihan kelas maupun lingkungan sekolah. Kemudian mandiri. Di sini terdapat kegiatan yakni mengerjakan PHB atau penilaian hari bersama dan PSAS penilaian sumatif akhir semester secara mandiri, kemudian bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru, berani mengemukakan pendapat, mampu mengembangkan potensi dalam dirinya, dan memiliki inisiatif. Kemudian yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Di sini ditandai dengan adanya peserta didik yang sering bertanya ketika pelajaran berlangsung, mampu mengidentifikasi masalah, mampu beradaptasi dengan baik, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak takut salah. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif. Di sini peserta didik mampu menghias dinding kelas dengan hasil karya mereka sendiri, kemudian membuat tugas praktik dengan baik, membuat pameran antar kelas secara bergantian, dan menggelar karya P5 dengan tema yang berbeda-beda. Beberapa contoh yang saya sebutkan tadi sudah menjadi sebuah pembiasaan di sekolah tempat saya mengajar ketika PPL di SMA Negeri 1 Surakarta. Lalu berikutnya mengenai desain pembelajaran. Di sini saya mencantumkan modul ajar yang tentunya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, baik dalam pembukaan, kegiatan inti, dan penutup.
Selain itu, saya juga menyisipkan foto mengajar ketika saya PPL 1 yang sudah saya unggah dalam Google Drive dan saya cantumkan pada artefak. Selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar selama PPG. Selama mengikuti pendidikan profesi guru, saya memahami jika seorang guru harus menjadi agen perubahan dan memiliki kompetensi nilai dan peran yang penting dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik dan menuntun peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, penting bagi guru untuk menyadari bahwa peserta didik adalah individu yang unik dengan segala kelebihan yang mereka miliki. Oleh karena itu, guru harus mampu menuntun dan memfasilitasi peserta didik mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Lalu, untuk rencana tindak lanjut setelah saya menyelesaikan PPG ini adalah menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, saya berusaha menerapkannya dalam proses pendidikan dengan menjadi teladan, memberi semangat, dan memberikan dorongan kepada anak atau peserta didik sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Engar Sesung Tulada Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani. Lalu, kemudian dan yang pasti akan saya menerapkan ilmu yang telah saya pelajari ketika PPG Prajab ini dengan membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar anak atau peserta didik sesuai dengan kodrat yang dimiliki, sesuai dengan falsafah Ki Hajar Dewantara, yakni kodrat diri, kodrat alam, dan kodrat zaman. Selanjutnya adalah kolaborasi, yakni mampu menerapkan dan menjadi fasilitator peserta didik untuk mengimplementasikan pendidikan profesi guru ke dalam kegiatan belajar di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu berkolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas pembelajaran. Yang terakhir adalah suatu semboyan yang saya memiliki arti bahwa menjadi guru, saya perlu banyak belajar, dan dengan menjadi guru, saya juga harus masih belajar. Demikian pemaparan seminar pendidikan profesi guru yang saya susun. Semoga apa yang telah saya susun dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Terima kasih untuk Bapak Rohmadi, Prof. Sumarwati, dan Ibu Kartika Evi untuk waktu dan perhatian yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.